Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sarah dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Nusa Putra Sukabumi. Nah, kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengaplikasian uji T, uji F, dan R2 atau koefisien determinasi pada SPSS. Untuk lebih lanjutnya, mari kita saksikan video berikut ini. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai uji T, uji F, dan R2 atau koefisien determinasi, kita akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu uji T, uji F, serta R2 atau koefisien determinasi. Nah, di sini uji T bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial yang diberikan variabel bebas X terhadap variabel terikat yaitu Y. Uji F bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan yang diberikan variabel bebas atau X terhadap variabel terikat yaitu Y. Sedangkan R2 atau koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Nah, dari penjelasan tersebut saya sudah memiliki data ya yang dimana terdapat X1, X2 serta Y, yang dimana X1 yaitu pendapatan per tahun, X2 yaitu jumlah anggota keluarga serta Y yaitu konsumsi per tahun. Nah, untuk mendapatkan hasil X1, X2 serta Y yang dimana terdapat hubungan apakah tidak, pengaruh apakah tidak dari ketiga data tersebut, saya akan menarik beberapa hipotesis atau kesimpulan untuk nanti terakhirnya, yang dimana perumusan hipotesis yaitu hipotesis yang pertama, terdapat pengaruh pendapatan per tahun X1 terhadap konsumsi per tahun yaitu Y. Yang kedua, hipotesis kedua yaitu terdapat pengaruh jumlah anggota keluarga X2 terhadap konsumsi per tahun atau Y. Dan hipotesis ketiga yaitu terdapat pengaruh pendapatan per tahun atau X1 dan jumlah anggota keluarga atau X2 secara simultan terhadap konsumsi per tahun yaitu Y. Tingkat kepercayaannya yaitu 95% atau A sama dengan 0,05%. Dasar pengambilan keputusan. Nah, dasar pengambilan keputusan ini untuk mengambil keputusan uji T serta uji F, yang dimana untuk pengambilan keputusan uji T yaitu jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 atau T hitung lebih besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Sedangkan jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05 atau T hitung lebih kecil dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, untuk pengambilan keputusan uji F yaitu jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 atau F hitung lebih besar dari F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05 atau F hitungnya lebih kecil dari F tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Nah, setelah mengetahui perumusan hipotesisnya seperti apa serta pengambilan keputusannya bagaimana, di sini saya sudah memiliki data ya, yang dimana saya sudah memiliki data X1 yaitu sebagai pendapatan per tahun, X2 sebagai jumlah anggaran anggota keluarga, serta Y yaitu konsumsi per tahun. Nah, dari data ini kita dapat menghasilkan data SPSS seperti ini ya.
Nah, yang dimana koefisien ini yaitu sebagai uji T. Nah, berdasarkan tabel yang telah dihasilkan ini, kita dapat mengetahui uji hipotesis pertama yaitu H1, yang dimana dari tabel ini kita dapat menyimpulkan nilai signifikannya pendapatan per tahun sebesar 0,273. Ini ya. Yang dimana 0,273 ini lebih besar daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak, yang artinya bahwa tidak ada pengaruh signifikan dari pendapatan per tahun X1 terhadap konsumsi per tahun yaitu Y. Nah, untuk hasil uji hipotesis kedua yaitu nilai signifikan jumlah anggota keluarga sebesar 0,712 atau 0,712 ya, bisa disebut. Nah, nilai ini lebih besar daripada 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak, yang artinya bahwa tidak ada pengaruh signifikan dari jumlah anggota keluarga X2 terhadap konsumsi per tahun. Nah, oke. Yang selanjutnya yaitu ANOVA atau yang bisa kita sebut sebagai uji F. Nah, dari tabel di sini kita dapat menghasilkan uji hipotesis yang ketiga ya. Nah, yang dimana dari tabel ini menjelaskan atau dapat disimpulkan bahwa berdasarkan tabel di atas ya, dapat disimpulkan bahwa nilai signifikan untuk pengaruh X1 dan X2 terhadap Y adalah sebesar 0,462, yang dimana nilai tersebut lebih besar daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh X1 dan X2 terhadap Y ya, terdapat Y. Nah, yang selanjutnya yaitu model summary, yang dimana model summary ini yaitu sebagai R2 atau koefisien determinasi. Nah, dari tabel ini dapat kita simpulkan ya bahwa nilai R square, nilai ini ya yang sudah saya kasih tanda berwarna kuning, sebesar 0,532. Hal ini menunjukkan arti bahwa pengaruh variabel X dan X2 secara simultan terhadap variabel Y adalah sebesar 5,32%. 5,32 berarti pengaruh X1 dan X2 terhadap Y itu sangat kecil, bisa dibilang sangat kecil, yang dimana berarti X1 sebagai pendapatan per tahun serta X2 sebagai jumlah anggota keluarga tidak berpengaruh besar terhadap konsumsi per tahun ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.